Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnun, penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Artinya dunia ini bukan sebagai surganya orang yang beriman. Besok pagi kita semua insya Allah akan melaksanakan puasa, tidak makan di siang hari. Allah memberikan nikmat berupa nafsu makan, besok kita kekang. Itu bagian dari penjara bagi orang yang beriman. Jam 4 pagi, waktunya masih tibra, masih ngerek, disuruh bangun untuk sahur. Kemudian sholat subuh yang bapak-bapak berjamaah. Itu juga penjara. Kalau orang yang kafir, jam 4 pagi, waktunya masih enak-enaknya tidur, narik selimut. Tapi orang yang beriman, besok pagi jam 4 bahkan kurang, sudah harus bangun untuk sahur, kemudian sholat subuh. Itulah penjara. Orang yang beriman, penjaranya di dunia, tetapi surganya nanti di akhirat. Ya Allah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk seluruh panitia Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini yang dikomandoi oleh Bapak Haji Yudi Gunawan yang telah menyiapkan persiapan dengan begitu meriah untuk jamaah Al-Kahfi. Ada beberapa hal yang mungkin tahun-tahun lalu belum pernah ada. Ada backdrop gambar Mekah, ada pasang baliho, bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca hadis-hadis Nabi yang pendek, bisa dihafalkan. Ada basar dan lain sebagainya. Itu bagian dari kreativitas Pak Yudi Gunawan. Nah, Pak Yudi Gunawan ini insya Allah salah satu kandidat ketua DKM yang akan datang. Amin. Sama sekalian, perlu kami sampaikan pengumuman yang pertama bahwa sholat tarawih sebagaimana yang sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, Masjid Al-Kahfi menganut jumlah 11 rakaat. Nah, dari sisi jumlah 11 rakaat itu mengikuti Muhammadiyah atau Persis. Tetapi tata caranya dua-dua, matna-matna, itu mengikuti NU. Jadi yang kita laksanakan mengikuti Muhammadiyah dan gabung juga dengan cara NU. Nanti ada doa kamilin. Doa kamilin setahu saya tidak ada dibaca di masjid-masjid Muhammadiyah maupun Persis maupun Salafi. Itu hanya ada di NU. Nah, di Al-Kahfi nanti akan dibacakan doa kamilin yang ditambahkan doa untuk Muslim Palestina. Allahumma ansur ikhwananal muslimina wal mujahidina fi Palestina. Nanti akan ditambahkan. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya, ini sebagai klarifikasi jamaah sekalian karena masih ada sebagian jamaah yang mohon maaf ini, saya mendengar selentingan tidak mau ke masjid karena sekarang DKM Al-Kahfi sudah jadi NU karena pakai kunut. Ada lagi ibu-ibu, sekarang Al-Kahfi sudah jadi Persis. Jamaah sekalian, saya menggabungkan antara Muhammadiyah, Persis dan NU. Jadi Bapak-Bapak sekalian, mari kita sama-sama satu akidah. Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, kitab hadisnya juga sama. Mari kita saling berukhuwah. Tidak perlu membahas hal-hal yang sifatnya itu furu'iyah. Harus kita tinggalkan. Kemudian jemaah berikutnya, untuk kultum tarawih, jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah terjadwal, mohon maaf, maksimal kalau bisa 15 menit untuk memberikan waktu bagi jamaah selesai tarawih ada tadarus. Kalau kultumnya terlalu lama, khawatir nanti sudah pada ngantuk. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, tahun ini ada berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin yang jadi imam tarawih hanya satu orang, yaitu Ustadz Asep Rizal. Tahun ini nanti yang jadi imam tarawih akan berganti-gantian dari warga jamaah kita sendiri. Hari ini jadwal Pak Firman, besok ganti guru-guru kita yang lain. Ada Pak Jajang, ada ustaz-ustaz yang lain, guru-guru kita semua. Nah, saya berpesan kepada para imam yang mulia, mohon kiranya membaca suratnya jangan yang panjang-panjang. Bapak setuju, Pak?
Ibu-ibu setuju? Setuju. Jangan yang panjang-panjang. Pak, Bu, pengalaman beberapa tahun yang lalu itu ada imam yang membaca surah yang panjang. Ada salah satu jamaah kita yaitu almarhum Bapak Mas Kadi yang akhirnya jatuh. Nah, itu pengalaman dari situ. Mohon pengertiannya, jangan membaca surah yang panjang. Pak Mas Kadi jatuh, akhirnya sakit sampai meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Mas Kadi husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya jemaah sekalian, mohon kiranya juga para imam yang mulia itu jangan membaca tengah-tengah surat yang nanti akhirnya tidak hafal. Karena apa? Allah berpesan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah bacaan-bacaan yang pendek saja. Kalau memang bacanya itu di tengah-tengah surat, mohon sebaiknya yang sudah mutqin, sudah betul-betul hafal. Jangan sampai salah. Karena biasanya kalau imamnya lupa, itu jamaah biasanya jadi ikut galau. Ini gimana? Mau meneruskan bacaan nggak bisa, tapi diam saja kok rasanya aneh. Nah, jadi mohon kiranya para imam hendaknya membaca yang sudah pasti-pasti saja, jangan yang masih ragu-ragu. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya untuk sholat subuh selama 1 bulan itu yang menjadi imam adalah A.A. Deni Maulana. Nah, jemaah sekalian, A.A. Deni ini perlu saya kenalkan. A.A. Deni ini salah satu pegawai koperasi. Nah, itu yang kita minta bantuannya untuk menjadi imam sholat subuh. Untuk sholat subuh jemaah sekalian, Masjid Al-Kahfi menganut madhab 1 hari kunut, 1 hari tidak kunut, 1 hari kunut, 1 hari tidak kunut. Karena apa? Itu bagian dari ukhuwah. Bagi yang kunut ketika tidak kunut ya bertoleransi, bagian tidak kunut ketika berkunut juga harus bertoleransi. Kenapa? Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih yang berbunyi i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan 2 dalil yang ta'arud, yang berbeda, yang hadis 1 bilang kunut, 1 bilang tidak kunut, diamalkan dua-duanya, itu aula, lebih utama min ihmali ahadihima, daripada meninggalkan keduanya. Nah, jemaah sekalian, jadi mohon pengertiannya, jemaah sekalian di Masjid Al-Kahfi menggunakan madhab seperti itu. Kalau ditanya, Pak DKM, kalau madhab gitu, terus madhabnya apa? Madhabnya ukhuwah Islamiyah. Nah, tetapi jemaah sekalian, untuk 1 bulan dan berikutnya ini, itu Masjid Al-Kahfi subuhnya menggunakan kunut secara full. Kenapa? Mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sebagian Muslim berperang melawan Zionis Israel. Karena itu jemaah sekalian, nanti di antara doa kunut yang dibaca oleh imamnya, Allahumma ansur ikhwananal musliminal mustad'afina wal mujahidina fi Palestina. Itu salah satu doa yang sebaiknya dibaca oleh imam ketika kunut. Dan jemaah sekalian berikutnya, jemaah sekalian, besok pagi kurang lebih sekitar 40 menit sebelum imsak, insya Allah nanti Marbot akan memberikan pengumuman. Jemaah sekalian, saat ini 40 menit menjelang imsak. Bapak-bapak silakan hudang, jangan tibra terus, persiapan untuk sahur. Nah, besok akan diumumkan pakai toa. Jadi nanti sudah disampaikan seperti ini. Mudah-mudahan Bapak jangan kaget, itu siapa yang meninggal? Bukan meninggal, itu pengumuman sahur. Nah, demikian juga nanti 10 menit sebelum adzan subuh nanti akan ada pengumuman imsak, imsak, imsak. Kenapa 10 menit? Rasulullah itu berhenti makan qadru khamsina ayah, kira-kira 50 ayat dibaca sebelum adzan subuh. Nah, itu ulama dihitung 50 ayat itu orang yang pinter baca kira-kira 10 menit. Kalau sekarang subuhnya itu jam 4:39 atau 4:40, berarti setengah 5 nanti akan ada pengumuman imsak. Bapak-bapak yang masih punya nasi di piring, cepet-cepet dihabiskan. Nah, jangan malah ditinggalkan, nanti mubadir. Walaupun sudah imsak, tetap dimakan. Awal puasanya itu mulai dari adzan subuh, tetapi sebaiknya cepet-cepet dengan mulai Allahu Akbar, sudah mulai berpuasa. Jangan sampai ada makanan di mulut. Kalau masih di mulut, dikeluarkan, biar aman.
Kemudian jemaah sekalian berikutnya, pengumuman juga yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia bagi jamaah, mohon maaf ini, yang membawa anak-anak kecil sekira umur 1, 2, 3 tahun, mohon kiranya sholatnya diajak di rumah saja. Nah, karena beberapa jamaah itu mengeluh, Pak, ini anak-anak kecil ini lari-larian, mengganggu kekhusyuan saya, itu cukup banyak yang komplain. Padahal orang tuanya nanti kalau dibilangin takutnya tersinggung, terus nggak mau ke masjid, nah repot. Serba ketua DKM serba dilema, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Menurut istihad saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri masih kecil sekali, baru belajar jalan, sudah ditinggal di rumah saja. Di rumah nggak ada orang, Pak, sudah diajak ke masjid, tapi bapak-bapaknya softnya paling belakang. Kalau perlu anaknya ditali plastik, biar nggak lari kemana, mana. Nah, kan nggak mungkin diborgol, nggak mungkin. Ditali saja, ada, dipegangi di sampingnya. Kalau yang sudah kelas SD, sudah bisa dibilangi, diajak ke masjid, bagus. Itu bagian dari mendidik anak kita agar cinta ke masjid. Nah, jemaah sekalian, berikutnya. Ini himbauan jemaah sekalian, kepada seluruh jemaah sekalian, bapak-bapak khususnya, mulai besok, kiranya bapak-bapak yang sholat tarawih, hendaknya hanya himbauan, memakai kopiah. Nah, imamah itu bagian dari bagus sunnahnya Nabi Muhammad itu memakai imamah, kopiah, bapak-bapak sekalian. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, orang yang sujud tertutup rambut itu kurang sempurna. Nah, bagaimana caranya? Pakai kopiah. Bapak-bapak keluar uang 10.000, 20.000 beli kopiah di Dirwati, tapi sudah ganteng semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang besok dibelikan kopiah, mau di Ciwastra, mau di Dirwati, harga 5.000, 2.000 nggak apa-apa. Yang penting pakai kopiah, biar rambutnya biar terbuka. Tarangnya ketika sujud nanti tidak tertutup oleh rambut, sujudnya biar sempurna. Walaupun bukan ustadz, walaupun bukan kiai, tapi kita berusaha sholat kita sempurna. Kemudian jemaah sekalian berikutnya, jemaah sekalian, masjid kita ini sudah bagus, sudah dibangun oleh orang-orang tua kita, dari mulai Pak Profesor Yazid, kemudian Pak Abah Wawan, kemudian Pak Yaya, dan sekarang giliran saya. Nah, jemaah sekalian, insya Allah nanti setelah Lebaran, kami mohon izin menyampaikan, insya Allah sisi kubah dalam itu akan dicat, dihias dengan tulisan Asmaul Husna, biar lebih cantik dan menarik. Harapannya kalau cantik, jamaahnya hanya tambah semangat datang ke masjid. Jemaah sekalian, berikutnya terakhir jemaah sekalian, kalau ceramah, kalau tidak ada kuis, ibarat malam tiada berbintang, ibarat wajah tanpa jerawat. Nah, karena itu kita tutup dengan kuis di malam hari ini. Hadiahnya sama sekalian, kaos ada tulisannya. Nah, suami soleh, rajin sholat, rajin mengaji. Nah, siapa yang menjawab dapat kaos ini. Ada sponsornya, DKM Al-Kahfi. Walaupun ini bukan pakai kas DKM, tetapi sponsornya tetap DKM Al-Kahfi. Baik, teman sekalian, pertanyaannya, bagi yang bisa menjawab, dapat kaos. Pertama, bapak-bapak dulu. Kalau yang para ustadz mohon mengalah, jangan menjawab. Pertanyaan teman sekalian, nanti selama sebulan penuh, biasanya para guru-guru kita, para ustadz kita, membaca dalil a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, itu surah apa, ayat berapa? Ya, 137, salah Bapak ya, 183. Oke. Alhamdulillah, 183. Punten Pak. Berikutnya untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan ada jurinya ini. Mohon bantuannya di luar itu Pak Indro, bukan Pak? Kayak sesepuh kurang ajar ini yang udah. Mohon bantuannya Pak, satu orang. Pak, ya, berdiri Pak. Tolong dilihat Bapak, ibu-ibu yang jawab pertama kali nanti dapat hadiah yang benar jawabannya.
Pertanyaannya adalah, jamaah sekalian, siapa ibu-ibu yang hafal nama-nama ketua DKM beserta nama istrinya? Angkat tangan, Cung. Ya. Siapa, Pak? Ya, Bu. Nomor 1. Istrinya siapa? Bu siapa? Bu Slamet. Nomor 2. Pak Wawan, istrinya. Ya, nomor 3. Ya, istrinya. Nomor selanjutnya. Ya, istrinya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua? Ya. Terakhir, Bapak sekalian, sekarang Bapak-bapak sama ibu-ibu yang bisa jawab dapat hadiah kaos lagi. Sama, suami soleh, rajin sholat, rajin mengaji. Ini sebagai doa jamaah sekalian. Pertanyaannya adalah, panitia Ramadan itu punya pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara. Pertanyaannya, sebutkan nama pengurusnya dan nama istrinya. Cung. Ibu silakan, bapak-bapak silakan yang hafal ketua, sekretaris, bendahara, panitia. Angkat tangan dulu, ayo Cung. Ayo. Wah, berarti kaosnya dapat setengah. Ada ibu-ibu? Angkat tangan dulu. Ya, ke depan, yang bisa ibu-ibu. Maju, maju, ibu maju, ayo. Ya, berdiri, yang bisa berdiri, silakan Bu. Ya. Siapa Bu? Kok Pak DKM? Bukan, panitia Bu, panitia Ramadan. Istrinya? Ya, sekretaris. Sekretaris. Siapa Bu? Enggak hafal tuh, enggak hafal, berarti kurang sosialisasi. Ada yang nggak bisa, Cung? Bapak-bapaknya? Ah, malu-malu pasti itu. Ayo, yang bisa? Gak ada yang bisa. Baik, ganti pertanyaannya. Pengurus DKM yang sekarang, wah gampang aja, pengurus intinya, ketua, sekretaris, ada 2, bendahara. Siapa yang hafal nama sama istrinya? Cung. Sama istrinya harus hafal. Kalau nggak hafal, nggak dapat hadiah. Silakan Pak. Nggak hafal juga. Baik, kalau nggak hafal siapa yang nama bapak-bapaknya saja, yang nama pengurusnya saja, bapak ibu Cung, pengurus inti DKM. Ya, ngacung dulu Bu, silakan Bu. Ya, maju Bu. Nggak bisa ibu-ibu? Bapak-bapak silakan, bapak-bapak silakan yang bisa ngacung. Ya, sok Pak. Ya. Ya. Oke. Oke, bendahara, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.